Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman penikmat cerita horor dimanapun Anda berada? Dengan tidak bosan, saya berdoa semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Amin. Di kesempatan kali ini, saya akan membagikan satu cerita tentang seorang gadis susuk pemikat. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Sebut saja namanya Marhamah. Dulu itu dia berusia sekitar 25 tahunan. Tapi sama sekali belum ada laki-laki yang datang untuk melamarnya. Jangankan melamar, meliriknya saja tidak ada yang berminat. Suatu hari saat dia berjalan menuju persawahan untuk berangkat Magatam, dia bertemu dengan beberapa orang pemuda yang bisa dikatakan memiliki wajah yang lumayan tampan. Di sana dia disindir tentang wajahnya yang jelek, dengan gigi yang tonggos, serta mempunyai tanung atau tai lalat yang sangat besar di bagian wajahnya. Sudah berumur tapi belum menikah juga, ujar salah seorang pemuda. Maklum saja, orang desa dahulu umur 17 tahun itu sudah banyak yang menikah. Siapa juga yang mau sama muka begitu? Ada tandanya, saut yang lainnya. Seketika para pemuda itu langsung tertawa bersama-sama. Imar yang sadar telah disindir atau dihina sebegitu rupa, itu pun langsung bergegas berjalan. Hinaan seperti itu tidak hanya sekali dia alami, tapi bahkan sudah terlalu sering. Terkadang wajahnya juga sering dibanding-bandingkan dengan teman-temannya. Imar terus memikirkan apa yang dikatakan para pemuda-pemuda tadi di jalan. Sesampainya di persawahan, Imar langsung turun ke sawah. Dia mulai ikut Magatam bersama orang-orang yang juga sudah ramai di sawah itu. Kira-kira ada sekitar 15 orang di sawah itu. Hamparan padi yang menguning di sawah besar itu perlahan-lahan mulai berpindah tempat ke dalam lanjung para pemanen. Saat sedang Magatam, Imar tidak fokus. Ada padi dan ranggaman. Alhasil tangannya terluka karena ranggaman. Ranggaman adalah alat sederhana yang biasanya digunakan untuk memotong tangkai padi. Nasinya sudah datang, ujar salah seorang ibu-ibu memegangi Imar yang mengajaknya untuk beristirahat makan. Karena memang sudah tengah hari, sekitar jam 12 siang. Di sini memang begitu, yang menyediakan makanan juga kadang-kadang si pemilik sawah. Itu pun kalau si pemilik sawahnya pengertian atau tidak pelit. Imar pun bergegas mengikuti orang-orang yang mulai keluar dari sawah untuk istirahat makan. "Ayo Mar, makan dulu," ujar salah seorang bapak-bapak. Memang selain para pemuda desa, orang-orang yang lebih tua seperti ibu-ibu dan bapak-bapak di desanya tidak pernah mengecek atau menghina bentuk fisik Imar. Imar pun langsung bergabung bersama mereka untuk memakan jatah nasinya. Mereka makan dengan lahap, namun Imar masih saja kepikiran dengan perkataan para pemuda di jalan tadi. "Mar, kamu kenapa?" tanya salah seorang ibu-ibu yang tadi selalu memperhatikan gerak-gerik Imar. Imar menggeleng lalu lanjut menyuap makanannya ke mulut. "Kalau ada apa-apa cerita saja, siapa tahu aku bisa membantumu," ujar ibu-ibu itu lagi. "Ini tentang wajahku," jawab Imar dengan suara setengah berbisik. Ibu-ibu itu tersenyum lalu mengajak Imar menjauhi orang-orang yang sedang makan tersebut. "Kau ingin perubahan?" tanya ibu-ibu itu. "Sebut saja namanya Buhaya." Imar mengangguk. "Kamu pakai susuk supaya cantik saja, Mar. Dijamin semua laki-laki yang melihatmu pasti akan takluk padamu," ujar Bumaya. Imar mengerutkan keningnya lalu mengulang kata susuk lagi. "Susuk? Iya, susuk. Tapi bukan susuk yang untuk mencegah kehamilan itu. Itu susuknya beda. Susuk pemikat," kata ibu-ibu itu. "Ya sudah, aku mau lanjut Magatam dulu. Kalau kamu mau, kamu bisa datang ke rumahku nanti, Mar. Biar aku antar ke tempat dukunya,"
ujar Buaya sambil tersenyum. Seraya berjalan meninggalkan Imar yang masih memikirkan tentang susuk itu. Sepanjang pekerjaannya, kata-kata Buaya masih terngiang-ngiang di telinganya. Hingga saat waktunya pulang, sore sekitar jam 6 sore. Dia masih memikirkan itu. Kalau benar begitu, aku akan membalas dendam pada laki-laki yang sudah menghinaku itu. Akan kubuat mereka menjadi budakku, kata Imar membatin. Malam harinya selepas Isya, Imar berjalan menuju rumah Buaya yang berada di seberang desanya itu. Sesampainya Imar di depan pintu rumah Buaya, dia terlihat ragu-ragu untuk mengetuk pintu. Namun tiba-tiba pintu itu dibuka, lalu keluar seorang anak laki-laki berusia 13 tahun dari dalam rumah. Kak Amah, ngapain berdiri di situ? Mau ketemu Mama ya? Silakan masuk, Kak. Sapa anak itu ramah seraya mempersilahkan Imar masuk. Sebut saja namanya Imam. Mamamu ada di rumah, Mam? Tanya Imar. Ada, Kak, masuk aja. Aku pamit dulu ya, Kak, mau sholat ke masjid. Jawab Imar seraya berpamitan dan bersalaman dengan Imar. Imar tersenyum melihat keramahan anak itu padanya. Setelah itu dia masuk ke dalam rumah Buaya. Ternyata Buaya sedang sibuk memasak di dapur. Maaf, saya datangnya tiba-tiba, ucap Marhamah. Kamu Mar, ujar Buaya sambil menyodorkan sepiring bakwan pisang Bangkarang itu. Imar mengambil satu lalu mulai memakannya. Enak sekali, Bu, kata Imar memberi pujian. Buaya tersenyum senang mendengar pujian itu. Saya kemari sebenarnya mau menanyakan tentang susuk yang Ibu bicarakan tadi sewaktu kita makan di sawah itu, Bu, ujar Imar jujur. Oh itu. Iya, Bu, saya mau sekali memasang susuk agar orang-orang tidak lagi menghina saya. Saya sudah bosan, Bu, dihina terus, ujar Marhamah sambil menyapu air matanya yang tiba-tiba sudah mengalir itu. Buaya menggenggam tangan Marhamah sambil berkata, jika kamu serius, besok akan aku antar ke rumah dukun itu. Aku pun dulu pernah merasakan rasanya dihina sepertimu, Mar, kata Buaya. Singkat cerita, keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Imar sudah berangkat menuju rumah Buaya. Di tengah perjalanan, dia kembali bertemu dengan sekumpulan pemuda. Saat melihat Imar, pemuda-pemuda itu mulai mengejek dan menghina dengan perkataan kasar. Serta mereka juga mulai mengancam Imar agar tidak boleh lagi melewati jalanan itu. Kalian ini maunya apa sih? Padahal selama ini aku tidak pernah membuat masalah pada kalian semua. Bentak Imar mulai kehilangan kesadarannya. Namun percuma saja, mereka malah menertawakan Imar. Dengan hati kesal dan marah, Imar melanjutkan perjalanannya. Kalau aku berhasil, kalian semualah yang akan kuperbudak nantinya, batin Imar. Tak terasa air matanya mulai menetes lagi. Dan sesampainya di depan rumah Buaya, dia duduk menunggu di luar rumah karena sepertinya Buaya dan keluarganya belum bangun. Setelah beberapa saat menunggu, terdengar suara Imam dari dalam yang sedang membangunkan ibunya, menanyakan sesuatu barang miliknya yang disimpan Buaya. Setelah itu terdengar suara Buaya yang membuka pintu rumah sambil mengomel pada Iman. Gimana sih, mencari handuk saja harus membangunkan Mama, omel Buaya kesal. Astaga Imar, apa kamu sudah lama di situ? Kenapa tidak ketuk pintu saja? Kata Buaya saat sadar bahwa ada Imar yang sedang duduk di serambi rumahnya itu. Takut mengganggu, Bu, jawab Imar sambil tersenyum. Ah tidak, ayo sini masuk. Buaya menyuruh Imar duduk di dalam rumah, sementara dia sibuk menyediakan makanan untuk anaknya yang akan berangkat sekolah. Beberapa saat setelah selesai, Buaya langsung mandi dan berpakaian, karena memang hari itu dia akan berangkat ke rumah dukun pemasang susuk, menemani Imar. Kau sudah makan, Mar? Imar langsung mengangguk dengan cepat. Sudah. Imam, Mama berangkat dulu ya, pamit Buaya pada Imam yang sedang makan itu. Imam mengangguk.
Buaya dan Imar berjalan berdampingan, menyeberangi jembatan. Kira-kira prosesnya lama tidak, Bu? Tanya Imar pada buaya. Iya, di tempat dukun itu sekitar 7 hari sampai 41 hari. Tapi lamanya waktu itu tergantung seperti apa permintaanmu, jawab buaya. Tak ada percakapan lagi setelah itu. Imar terus membayangkan jika dia sudah dipasangi susuk. Sambil tersenyum-senyum, dia berjalan mengikuti buaya. Sesampainya di jalan besar, mereka berdiri di tepi jalan menunggu angkutan umum yang mengarah ke desa dukun pemasang susuk itu. Beberapa saat menunggu, akhirnya ada sebuah angkutan umum. Setelah semua penumpang naik, angkutan itu pun langsung berangkat. Sekitar 1 jam perjalanan, akhirnya mereka sampai di pinggir sebuah jalan. Setelah membayar sekitar Rp2.000, mereka pun turun lalu memasuki jalan kecil yang terdapat di sisi jalan besar. Itu jalanan menuju ke rumah dukun yang akan kita temui, ujar buaya sambil memasukkan daun sirih ke dalam mulutnya. Jalanan itu sepi, dan setelah melewati jalan setapak sepanjang 2 km itu, mereka berdua sampai di sebuah pemukiman. Warga di sana terlihat cuek pada tamu. Sepanjang perjalanan melewati pemukiman itu tak ada satupun warga yang menyapa mereka berdua. Hingga sampailah mereka di sebuah rumah kecil yang berada di ujung kampung. Dada Imar tiba-tiba berdegup kencang saat dirinya mulai menginjakan kakinya ke serambi rumah itu. Buaya yang mengetahui keraguan Imar itu pun langsung membimbing tangan Imar untuk masuk. Jangan ragu, Mar, setelah ini tidak akan ada lagi yang menghinamu, ujar buaya. Seketika hatinya yang tadi mulai ragu langsung bersemangat setelah mendengar ucapan buaya. Saat pintu terbuka langsung tercium aroma-aroma yang menyesakkan dada Imar. Asa. Belum sempat menyelesaikan salamnya, tiba-tiba dari arah dalam terdengar bertakan keras. Jangan menyebut itu di sini, bentak suara dari dalam. Imar kaget mendengar bentakan itu. Seketika langkahnya terhenti. Ayo masuk saja, tidak apa-apa, bisik buaya. Dengan tubuh sedikit gemetar, Imar memberanikan diri untuk melangkah masuk. Di dalam rumah itu banyak tergantung kepala-kepala hewan seperti rusa dan lain-lain. Imar sedikit takut menatap pajangan kepala-kepala hewan tersebut. Tepat berhadapan dengan seorang laki-laki yang sedang mengasah keris itu, buaya mengajak Imar duduk. Mau pasang susuk? Tanya lelaki parubaya itu. Iya, Bah, jawab buaya. Apa dia sudah yakin? Tanya dukun susuk itu. Buaya menoleh ke arah Imar, lalu Imar langsung mengangguk dan menjawab bahwa dia sudah yakin. Susuk itu tidak sembarangan. Tahap pertama kau akan kupasangi susuk intan, dan untuk tahap kedua dan ketiga kau akan kupasangi susuk yang lebih kuat. Dan nama susuk itu hanya kau dan aku yang akan tahu, ujar dukun itu. Dan untuk pantangannya sangat sulit. Pantangan ke-1, kau tidak boleh makan sate langsung dari tusuknya. Yang kedua, tidak boleh memakan pisang emas. Yang ketiga, tidak boleh melewati lalaran atau tali jemuran. Yang keempat, tidak boleh memakan kecambah atau toge. 5. Tidak boleh makan ikan patin. 6. Tidak boleh memakan waluh atau labu. 7. Tidak boleh bercermin. Dan pantangan itu harus kamu patuhi selama 41 hari. Jika satu saja terlanggar, maka susukmu akan gagal, ujar dukun itu menjelaskan. Imar tertegun mendengar pantangan yang lumayan banyak itu. Akankah aku sanggup? Batinnya mulai ragu. Kalau kau ragu lebih baik tidak usah, karena susuk ini bukan untuk main-main. Kau harus menanggung segala konsekuensinya, ujar dukun itu lagi yang sudah dapat membaca keraguan dari raut wajah Imar. Bagaimana, Mar? Kau sanggup? Kalau sudah kesini, kau harus hilangkan semua keraguanmu itu, kata buaya sambil menatap Imar. Buang semua ragumu itu, Mar. Bayangkan orang-orang yang sudah menghinamu. Jika kau memakai susuk itu, kau tidak akan dihina lagi. Kau harus yakinkan dirimu, lanjut buaya.
Setelah berpikir sejenak sambil mengingat orang-orang yang sering menghinanya, Imar akhirnya pun langsung mengangguk setuju. Aku siap dengan segala konsekuensinya, dan aku tidak akan pernah melanggar pantangan itu, Bah. Ujar Imar mantap. Dukun itu tertawa lebar. Bagus, malam ini kita akan mulai dengan tahap pertama. Pemasangan susuk intan di beberapa bagian tubuhmu. Kalian boleh bermalam di sini selama 3 malam. Dan seterusnya kau harus datang sendiri ke sini. Ujar dukun itu. Imar melirik ke arah Buaya. Buaya hanya tersenyum sambil memegang tangan Imar. Abah ini orangnya baik, Mar. Kau cukup turuti saja perintahnya. Nanti kan hasilnya juga untuk kamu sendiri. Ucap Buaya. Imar mengangguk. Singkat cerita, malam harinya Imar dimandikan terlebih dulu sebelum melakukan ritual pemasangan susuk. Setelah selesai dimandikan dan disuruh berbaring di sebuah tilam kecil, dukun pemasang susuk itu pun mengeluarkan beberapa intan, lalu mulai memantrai intan-intan sambil mengasapnya. Pejamkan matamu, perintah dukun itu pada Imar. Saat Imar sudah memejamkan matanya, dukun itu pun langsung meletakkan satu anak intan itu ke mata Hagi Imar, atau di antara pertemuan 2 alis. Susuk intan itu dipasang di beberapa bagian, di mata Hagi, sudut mata, bibir, dan lidah. Saat semua selesai, Imar langsung merasakan hawa aneh menjalar di beberapa bagian yang sudah dipasang susuk tadi. 3 hari kemudian, Imar dan Buaya sudah di perjalanan pulang ke rumah. Di sepanjang jalan, Imar selalu menjadi pusat perhatian orang-orang, terutama para laki-laki yang bujang, bahkan sampai yang kakek-kakek. Dan sampainya di kampungnya, para pemuda desa yang dulu menghinanya mulai terpesona dengan kecantikan Imar. Bahkan hampir semua pemuda di sana tidak ada yang percaya jika yang mereka lihat itu adalah Imar. Kita singkat saja ya ceritanya. Hari terakhir pemasangan susuk khusus di sini tidak disebutkan karena yang boleh masuk dan tahu tentang susuk khusus itu cuma Imar dan si dukun. Setelah pemasangan susuk terakhir itu, Imar menjadi primadona di mana-mana, di setiap kampung ataupun tempat-tempat berkumpulnya para laki-laki. Disitulah dia disebut-sebut. Pagi itu Imar sengaja berjalan melenggak-lenggok di depan orang-orang yang sedang berkumpul. Semua pasang mata yang ada di sana menjadi terpukau melihat Imar. Mar, kita menikah yuk, ujar salah seorang pemuda yang dulu juga ikutan menghinanya. Imar tersenyum sinis. Apa yang bisa kau berikan padaku kalau aku mau menikah denganmu? Tanya Imar. Aku akan berikan segalanya. Semuanya yang orang tuaku miliki untukmu, jawab pemuda itu. Heh, dasar tidak berguna. Kau tidak akan bisa memberi makan anak istrimu jika kau terus mengharapkan orang tuamu, bentak Imar. Tidak, bukan begitu maksudku. Begini Mar, kan aku ini anak mereka satu-satunya. Jadi pasti semua warisan orang tuaku jatuh ke tanganku. Begitu maksudku, kata pemuda itu. Imar menggeleng lalu melanjutkan pekerjaannya. Saat dia pulang ke rumah, ternyata di sana sudah banyak laki-laki yang menunggunya, bahkan hampir satu desa. Mulai yang berjaga sampai yang bapak-bapak. Astaga, apa-apaan ini? Batin Imar. Saat Imar melangkah mendekat, semua laki-laki yang ada di situ langsung berdiri sambil menyerahkan sesuatu di tangan mereka. Ada yang emas, kalung, dan lain-lain. Bahkan ada yang menyerahkan surat-surat tanah yang paling besar di kampung itu. Namun Imar tidak mempedulikan semuanya, apalagi yang bapak-bapak yang sudah punya istri. Mar, semua tanahku akan kuberikan padamu jika kau mau menikah denganku, ujar juragan tanah tersebut. Imar tersenyum sinis sambil berkata, urus saja anak istrimu, tanggung jawabmu besar terhadap anak dan istrimu, ujar Imar menolak. Aku bersedia menceraikan istriku demi kamu, Mar, lanjut si juragan. Aku tidak meminta itu, jawab Imar. Semua pemuda di sana ditolak Imar, kecuali satu pemuda yang terkenal baik dan ramah di kampung itu. Aku akan menikah dengan Hasim,
ujar Marhamah yang membuat orang-orang di sana kecewa. Ada yang dendam dengan Hasyim dan ada pula yang hampir bunuh diri. Setelah resminya menikah, Marhamah dan Hasyim mereka berdua tinggal di rumah orang tua Hasyim. Namun pernikahan itu hanya berjalan 1 bulan saja. Marhamah malah sudah meminta cerai pada Hasyim. Kawin cerai itu terus terjadi hingga 17 kali. Dan dengan suaminya yang ke-18 itu pun tetap saja rumah tangganya hanya bertahan sebentar, yaitu 1 tahun. Setelah pernikahannya yang ke-18 gagal, Imar pun akhirnya pergi lagi ke dukun itu untuk kembali memasang susuk. Tapi susuk kali ini tidak untuk menampilkan luarnya. Imar pun berangkat. Dia juga mengajak Buhaya untuk menemaninya. Sesampainya di sana, Imar tidak sungkan-sungkan untuk mengatakan secara buka-bukaan pada si dukun yang pastinya juga didengar oleh Buhaya. Saya ingin Miss V saya menjadi seperti dulu lagi, kencang dan kesat, ujar Imar. Kau sungguh-sungguh, Mar? Tanya Buhaya tidak percaya. Imar tersenyum sambil mengangguk. Si dukun menyediakan segala sesuatunya termasuk perapian. Malam itu Imar disuruh mengangkang perapian yang sudah disediakan. Setelah itu tidak tahu lagi apa yang terjadi karena tempat Imar berbaring itu ditutupi dengan kain hitam dan gelap. Keesokan harinya Buhaya dan Imar berjalan pulang. Kamu diapakan tadi malam? Maksudku ritual seperti apa itu? Tanya Buhaya. Disusuk, jawab Imar singkat. Buhaya mengerutkan keningnya mendengar jawaban Imar. Beberapa tahun berlalu, sekarang Imar sudah menikah lagi dengan suami yang ke-20. Pernikahan itu bertahan lumayan lama. Menginjak usia ke-35 tahun, Imar ditinggal mati oleh suaminya. Dan tidak lama setelah kematian suaminya, dia menikah lagi sebanyak 3 kali. Hingga usianya mencapai 38 tahun. Namun lagi-lagi pernikahan itu gagal. Dan setelah gagalnya pernikahannya yang ke-23 kali tersebut, Imar memutuskan untuk menjanda saja. Namun saat dia menjanda, itulah sesuatu yang tidak terduga terjadi. Di saat dia sudah menjanda selama 1 tahun, tidak disangka-sangka, Iman, ingat kan Iman, datang menemuinya. Assalamualaikum, ucap Iman saat itu di depan pintu rumah Marhamah. Pintu terlihat dibuka seseorang, yaitu Imar sendiri. Kamu Man, ada apa? Tanya Imar tersenyum seraya mempersilahkan Iman masuk. Saat Imam masuk, dia merasakan bagian telapak kakinya panas. Namun dia mencoba menghiraukan itu. Ada apa ya, Mam? Imam terlihat gugup ketika ingin menjawab pertanyaan Imar. Cerita sedikit tentang Iman. Dia kini tumbuh menjadi seorang laki-laki soleh yang juga merupakan guru mengaji anak-anak di masjid. Jadi susuk tidak akan mempan mempengaruhi Iman karena keimanannya yang cukup kuat itu. Begini, saya kemari ingin mengatakan sesuatu yang sedari dulu saya pendam, kata Iman. Apa itu? Tanya Imar mulai penasaran. Saya berniat menikahimu, kata Iman lagi. Imar mengerutkan keningnya, lalu berdiri sambil terus memandangi Iman. Aku tidak bisa, kau sudah terkena. Saya tahu tentang semuanya, dan saat ini saya tidak dalam pengaruh sesuatu apapun. Saya saat ini dalam keadaan sadar, demi Allah, ucap Iman. Dan saat mendengar Iman menyebut nama Allah, Imar meringis kesakitan. Ada rasa nyeri, sakit, campur aduk di bagian tubuhnya yang dipasangi susuk khusus itu. Demi Allah, saya saat ini dalam keadaan sangat sadar, lanjut Imam yang membuat Imar kembali meringis kesakitan. Stop Iman, jangan sebut itu di sini. Sekarang juga kau keluar dari rumahku, bentak Imar pada Imam. Saya ingin membantu, saya tidak ingin wanita yang saya cintai selama ini semakin terjatuh ke dalam kehancuran seperti ini, jawab Imam. Diam! Teriak Imar seraya mengambil sapu lalu memukul Imam dengan marah.
2 minggu setelah kejadian itu, Imam kembali menemui Imar lagi. Kali ini dia tidak mengucapkan salam. Saat itu Imar sedang menampi beras yang habis ditumbuk. Imam duduk di atas potongan kayu yang berseberangan dengan Imar. "Maaf jika kedatangan saya mengganggu. Saya ingin meminta kesempatan padamu," ucap Imam. "Astaga Imam, kau itu terlalu muda. Kau masih anak-anak. Aku tidak mau menerimamu, apalagi sebagai suami ataupun kekasih. Lebih baik sekarang kau pergi dari sini sebelum ku panggil orang-orang untuk mengusirmu," bentak Imar. Mendengar hal itu, Imam langsung pergi, dan sebelum pergi dia berkata, "Aku tidak akan pernah menyerah," ucapnya. Hari itu Marhamah sedang duduk sendirian, entah apa yang dipikirkannya. Tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara, yang saat Imar menoleh ternyata itu adalah Imam. "Percayalah, aku ingin membantumu keluar dari semua ini. Hilangkan semua dendammu, dan kembalilah seperti Marhamah yang kukenal dulu, yang baik, soleha, dan ramah kepada siapapun," ucap Imam. "Kau tidak mengerti, Mam," jawab Imar pelan. "Aku cukup tahu, walaupun saat itu aku masih berusia 13 tahun. Ibuku yang mengantarmu ke rumah dukun itu. Aku tahu semuanya," ujar Imam. Imar terdiam sesaat lalu menatap Imam. "Kau terlalu muda, Mam," ucapnya sebelum pergi meninggalkan Imam. "Aku sudah berusia 27 tahun," ucap Imam. Setahun berlalu, saat usia Imar masuk 40 tahun dan Imam berusia 28 tahun. Akhirnya Marhamah menerima lamaran Imam. Setelah resmi menikah, Imam membantu Imar untuk kembali menjadi Imar yang dulu lagi. Imam juga meyakinkan bahwa dirinya tak akan berpaling meski susuk itu sudah dibuang dari istrinya. Imam juga menyuruh agar susuk itu dilepas, namun terlambat. Dukun pasang susuk itu ternyata sudah meninggal. "Kita akan cari cara supaya susuk itu keluar," ucap Imam. Di suatu malam setelah dia pulang dari masjid, "Kamu sudah sholat?" tanya Imam. "Aku tidak bisa karena tubuhku rasanya sakit sekali saat aku ingin sholat." Imam menarik nafas panjang lalu memegang tangan Imar. "Sholatlah, usahakan jangan sampai susuk itu menguasaimu." Hari-hari berlalu, Imar sekarang menjadi sakit-sakitan. Apalagi setelah dia mulai untuk sholat dan mengaji. Hingga di suatu hari, Imam pulang dengan wajah senang. "Semuanya akan berakhir. Aku sudah ketemu dengan Haji Bahran. Beliau adalah guruku sewaktu dulu. Katanya susuk itu bisa dilepas," kata Imam sambil tersenyum. "Syukurlah," ucap Imar seraya meneteskan air matanya. "Kita akan pergi ke sana hari Senin besok. Kau siapkan?" Imar mengangguk pelan. Senin, mereka berdua pun pergi. Tubuh dan wajah Imar sudah sangat pucat. Dalam perjalanan itu pun Imar sering beristirahat karena rasa sakit yang semakin menjadi-jadi di beberapa bagian tubuhnya. Singkatnya mereka pun akhirnya sampai di depan rumah haji yang dimaksud oleh Imam. Setelah mengucapkan salam, Imam pun mengajak Imar untuk masuk ke rumah itu. Namun baru saja kakinya menaiki serambi rumah, tiba-tiba Imar menjerit kesakitan, lalu berjalan mundur. "Sakit, panas, aku tidak sanggup melangkah lebih jauh," teriak Imar sambil menangis. "Sedikit lagi saja, kau harus menguatkan diri agar kau terbebas dari susuk itu." Mendengar suara ribut-ribut di luar, seseorang keluar dari rumah itu. Laki-laki berpeci yang berusia 50 tahun lebih itu adalah Haji Bahran yang dimaksud oleh Imam. "Jangan dipaksa, Mam, biarkan saja. Aku akan mengeluarkan beberapa benda itu di sini saja," ujar Haji Bahran. Sesaat setelah berkata seperti itu, Haji Bahran kembali masuk ke dalam rumahnya. Dan setelah beberapa saat, agak lama, dia pun keluar lagi seraya membawa segelas air putih. "Minumlah," suruh Haji Bahran. Imar mengambil gelas itu lalu perlahan-lahan meminumnya. Namun baru satu tegukan saja, Imar sudah merasakan rasa dingin dari dalam tubuhnya. "Sekarang cobalah untuk masuk ke rumahku," kata Haji Bahran.
Sesaat Imar terlihat ragu karena tadi kaki dan tubuhnya terasa sakit dan panas saat hendak menaiki serambi Haji Bahran. Namun saat dipaksa oleh imam, akhirnya Imar pun mau. Dia memejamkan matanya saat menginjakan kakinya kembali ke serambi rumah itu. Namun anehnya kali ini tidak ada rasa sakit lagi di bagian kaki ataupun tubuhnya. Setelah mereka masuk ke dalam rumah, Haji Bahran lalu menyuruh imam untuk kembali ke tanah, seraya memberikan secarik kain putih pada imam. Imam mengerutkan kening, tanda tak mengerti. Kumpulkan benda-benda yang jatuh dari tubuh istrimu itu, ujar Haji Bahran. Imam semakin bingung, namun dia tak ingin membantah perkataan Haji. Lalu imam segera berjalan keluar lagi, dan benar saja, ternyata dari tempat Imar tadi berceceran beberapa benda aneh yang imam pun tidak tahu benda apa itu. Setelah merasa sudah mengumpulkan semuanya, imam pun masuk ke dalam rumah dan menyerahkan benda itu pada Haji Bahran. Haji Bahran membuka kain itu, lalu menggeleng-gelengkan kepalanya pelan. Aku tidak percaya masih ada yang menggunakan benda ini. Pantas saja kau kesakitan dan kepanasan saat masuk ke dalam rumahku. Lihatlah, ujar Haji Bahran seraya menunjuk ke sekeliling dinding rumahnya yang terpajang kaligrafi bertuliskan Arab, dan di atas pintu juga terdapat kaligrafi yang intinya di sana banyak kaligrafi bertuliskan Arab ataupun doa-doa di dalam Al-Quran. Imar tiba-tiba merasa pusing, dan rasa pusing itu semakin menjadi-jadi saat Haji Bahran mulai membacakan sesuatu. Setelah itu semuanya menjadi gelap, berpindah kepada imam dan Haji Bahran. Saat Haji Bahran mulai membaca ayat-ayat suci Al-Quran, tiba-tiba Imar kesurupan. Suaranya bukan lagi seperti suara Imar, suaranya serak dan berat. Imar yang sudah kesurupan itu berteriak, membentak dengan perkataan kasar kepada imam dan Haji Bahran. Bahkan imam diserang hingga terlempar sampai ke dinding. Aku tidak akan membiarkan kalian menggagalkan rencanaku, teriak Imar. Setelah berkata seperti itu, Imar berusaha lari keluar rumah. Namun dengan sigap, Haji Bahran menghadang langkah Imar sambil membaca La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Haji Bahran menyiramkan air ke wajah Imar, dan seketika Imar lemas dan jatuh ke lantai. Ikat istrimu imam sebelum air itu kering. Makhluk itu akan kembali merasuki tubuhnya jika air yang kusiramkan ke wajah istrimu itu kering. Kita harus secepatnya melepaskan pasangan susuk itu dari tubuh istrimu, ujar Haji Bahran seraya menyediakan tapih bahalai, sejenis kain panjang bermotif macam-macam, hampir sama seperti kayak sarung. Cuma biasanya di sini bahalai digunakan untuk menutupi jenazah. Dengan cepat imam segera mengangkat tubuh Imar lalu mulai mengikatnya. Di sini saat imam mengikat Imar, dia tidak sengaja menyapu air di wajah Imar dengan bajunya, lebih tepatnya sih kesapu, yang mengakibatkan Imar kembali dirasuki. Dan dengan posisi imam yang berada di dekatnya, akhirnya imam pun terkena gigitan Imar. Daging di lengannya Imar sampai koyak karena gigitan itu. Sontak saja imam yang kesakitan itu berlari keluar rumah sambil meraung-raung, meninggalkan Haji Bahran dan Imar berdua di dalam ruangan itu. Imam yang terluka di bagian lengannya itu menutupi luka bekas gigitan Imar dengan tangannya. Rasa sakit yang teramat sangat dia rasakan. Bahkan saking parahnya luka gigitan itu, sampai sekarang luka itu masih membekas seperti lubang. Maklum, dagingnya sampai babakil. Kalau kata orang Banjar, dagingnya hilang. Berpindah ke dalam rumah, Haji Bahran yang ditinggal sendiri itu pun langsung diserang oleh Imar. Imar terus mengatakan hal-hal yang membuat Haji Bahran terpaku, mengingat masa-masa dulu tentang sebuah kesalahan di masa lalunya. Namun itu tidak berapa lama, karena Haji Bahran kembali tersadar dan langsung menyiramkan air yang tinggal setengah gelas ke wajah Imar. Dan seketika Imar lemas tak sadarkan diri.
Haji Bahran kemudian langsung melakukan pelepasan susuk-susuk milik Imar. Dimulai dari susuk intan yang ada di wajahnya, dan ketika sampai pada area payudaranya, Haji Bahran berhenti lalu memanggil Imam keluar. "Imam, Imam," panggil Haji Bahran dengan rasa khawatir saat melihat banyak darah di tanah, dan darah itu mengarahkan Haji Bahran ke sebuah pohon kelapa. Terlihat Imam terduduk di bawah pohon kelapa yang berjarak beberapa meter dari pekarangan rumah Haji Bahran itu. "Astagfirullahalazim, separah ini lukamu, Mam," ucap Haji Bahran sedih. "Kau obati dulu lukamu, Mam. Aku tidak bisa melanjutkan pelepasan susuk itu," kata Haji Bahran. Dengan raut wajah yang masih meringis, Imam langsung mengangguk mengerti, lalu berjalan ke arah rumah. Sementara Haji Bahran berusaha menutupi darah Imam yang ada di tanah dengan pasir. Beralih ke dalam rumah, Imam sudah masuk ke dalam rumah Haji Bahran. Dan tak jauh darinya ada Haji Bahran yang juga sudah masuk ke dalam rumah. Di situ Haji Bahran mengarahkan Imam untuk mengambil atau melepaskan susuk yang memang sudah keluar setengah di bagian yang sulit dijangkau itu. Setelah beberapa saat lamanya, akhirnya semua susuk di area itu berhasil dilepaskan oleh Imam. Imam memandangi benda-benda aneh selain intan sambil bergidik. "Apa ini, Bah? Aku belum pernah melihat benda ini sebelumnya." Haji Bahran tersenyum kecut. Ini adalah susuk yang sudah sangat jarang digunakan orang-orang, karena ada dukunya saja yang bisa memasang atau memiliki susuk ini, jawab Haji Bahran. "Apa ini berbahaya, Bah?" Haji Bahran menarik nafas panjang. "Dulu sewaktu aku masih muda, aku juga pernah berguru pada seseorang. Dan waktu itu guruku dipanggil ke sebuah rumah. Aku pun juga diajaknya. Di sana kami melihat seorang wanita yang tubuhnya disemen dan hanya menyisakan bagian kepalanya saja. Kata anak-anak dari si wanita yang disemen itu, tubuh ibu mereka tersebut menjadi membusuk, namun tidak juga kunjung meninggal. Kata guruku, wanita itu terlambat melepaskan susuk seperti ini, dan si wanita tidak akan mati meskipun tubuhnya sudah membusuk. Dan untuk menghindari rontoknya daging yang membusuk itu, maka tubuhnya harus disemen. Guruku lalu menyuruh mereka untuk menghancurkan semen tersebut. Dan singkatnya, setelah semen dihancurkan, kami melihat pemandangan yang benar-benar buruk. Tubuh wanita itu sudah membusuk sepenuhnya, hanya bagian-bagian tertentu saja yang tidak busuk. Kata guruku, bagian yang tidak busuk itu disitulah tempat susuk ditanam. Cerita Haji Bahran. Imam terdiam sejenak memikirkan cerita Haji Bahran. "Apakah nanti istriku juga akan seperti itu, Bah?" tanya Imam dengan raut wajah khawatir. "Kita berdoa saja, semoga hal itu tidak terjadi pada istrimu." Sesaat setelah Haji Bahran menjawab pertanyaan Imam tersebut, tiba-tiba Marhamah sadar. "Bagaimana perasaanmu sekarang?" tanya Imam seraya membantu Imar duduk. Imar mengangguk, padahal saat itu Imam sedang bertanya. 1 minggu setelah mereka pulang dari rumah Haji Bahran, keadaan Imar semakin memburuk. Di setiap bagian tubuhnya bekas susuk itu kini membiru, seperti luka yang di dalamnya mengandung darah. Semakin hari biru-biru yang meletup-meletup di tubuhnya Imar semakin membesar, hingga akhirnya pecah satu persatu. Dan bau cairannya yang keluar itu sangat busuk. Dan setelah itu Imar jatuh sakit, benar-benar sakit. Dan luka-luka bekas susuk itu pun membusuk. Semakin hari semakin parah, bahkan sudah mulai dikerubungi belatung dan lalat. Walau sebagian tubuhnya membusuk, namun nafsu makan Imar semakin bertambah. Pernah disediakan 1 bakul nasi dengan lauk 1 ekor ayam kampung, dan semua itu habis dia makan. Di sini Imam mulai berniat untuk memanggil Haji Bahran. Dia takut jika istrinya akan menjadi seperti wanita yang pernah diceritakan oleh Haji Bahran itu. Malam itu Haji Bahran datang ke rumah Imam dan Imar. Setelah sebelumnya dia panggil, diminta datang ke rumah oleh Imam. Haji Bahran terpaku melihat keadaan Marhamah.
Setelah Haji Bahran melihat-lihat tubuh dan bagian wajah Imar, dia langsung kaget. Ini bukan lagi istrimu, Mam. Tubuhnya sudah diambil alih oleh jin. Dan ternyata masih ada susuk yang melekat di tubuh istrimu itu, kata Haji Bahran sedih. Imam yang mendengar perkataan Haji Bahran itu pun langsung terduduk lemas. Air matanya mulai mengalir deras. Yang tabah, Mam, kita akan berdoa semoga Allah memudahkan jalan pulang untuk istrimu. Setelah berkata seperti itu, Haji Bahran kemudian duduk bersilah di depannya. Sudah ada seteko air putih. Dia membaca ayat-ayat khusus sambil meniup air di teko itu menggunakan hidungnya. Namun tiba-tiba teko itu berguncang keras. Lalu Haji Bahran memegangi teko itu sambil tetap melanjutkan bacaannya. Setelah selesai, Haji Bahran kemudian menyiramkan air di dalam teko itu kepada Imar, dimulai dari kepala hingga kaki. Saat air itu menyentuh permukaan kulit Imar, tiba-tiba tubuhnya bergetar. Uap putih tipis keluar dan seiring dengan itu, tiba-tiba di bagian mulut, dagu, dan lidah Imar terlihat ada sesuatu yang menonjol keluar. Benda itu pun langsung ditarik oleh Haji Bahran. Dan setelah semua benda itu keluar, Imar pun menghembuskan nafas terakhirnya. Imar meninggal. Singkat cerita, setelah pemakaman selesai, Imam pulang dengan wajah sedih untuk mempersiapkan acara menurun tanah. Malam itu rumahnya masih ramai oleh sebagian keluarga yang ikut menginap di sana. Sekitar jam 11 malam, Imam baru akan memejamkan matanya di dalam kamar. Namun saat hendak memejamkan mata, tiba-tiba tercium bau busuk menyengat di sekitarnya. Bau itu tidak asing lagi di hidungnya. Ya, bau itu seperti bau busuk tubuh Imar semasa dia sakit. Imam mengurungkan niatnya untuk tidur. Kemudian dia duduk dan mulai berkata, "Imar, aku tahu kau di sini. Aku sudah memaafkan semua kesalahanmu, yang kau sengaja ataupun yang tidak kau sengaja padaku. Sekarang pergilah, aku sudah ikhlas," ucap Imam. Dan setelah Imam berkata seperti itu, perlahan-lahan bau busuk yang menyengat tadi menghilang. Dan dimulai dari malam itu, semua mantan suami ataupun keluarga-keluarga mantan suami Imar yang masih hidup mengaku didatangi arwah Imar yang ditandai dengan bau busuk sebelum kemunculannya itu secara bergantian hingga sampai malam yang ke-100 setelah kematiannya. Itulah satu cerita yang bisa saya bagikan. Cukup mengerikan ya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jangan sampai kita terjerumus dalam hal-hal yang seperti itu. Semoga cerita ini bisa kita jadikan pelajaran untuk hidup kita ke depannya. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.